Presiden Prabowo Subianto siap mengevakuasi warga Gaza Palestina yang terluka akibat serangan Israel. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Prabowo di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Rabu 9 April. Prabowo mengatakan warga Gaza yang terluka akan dibawa ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan medis. Presiden mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengurus evakuasi tersebut. Nantinya, Sugiono akan berkonsultasi dengan pemerintah Palestina dan negara-negara Timur Tengah terkait hal ini. Prabowo menegaskan siapapun warga Palestina yang terluka boleh mendapatkan pengobatan di Indonesia, termasuk anak-anak yatim piatu dan warga yang terkena trauma akibat penyerangan. Jika rencana ini disetujui, nantinya Indonesia akan mengirim pesawat untuk menjemput warga Palestina yang perlu dievakuasi. Indonesia siap mengevakuasi sekira 1.000 warga Palestina untuk gelombang pertama. Namun ada syarat dalam proses evakuasi ini, yaitu semua pihak harus menyetujui rencana evakuasi. Syarat kedua yakni evakuasi yang bersifat sementara. Setelah warga yang sakit sudah kembali pulih dan Gaza kondusif, maka akan kembali ke wilayah asalnya. Oleh sebab itu, Prabowo akan berkonsultasi dengan para pemimpin negara-negara Timur Tengah. Bahkan Prabowo akan berkunjung ke 5 negara dalam sepekan ke depan lantaran banyak permintaan agar Indonesia lebih aktif mendukung Gaza. Seorang pengusaha Palestina Amerika Serikat, Bashar Masri, diduga membantu dan membiayai infrastruktur Hamas untuk menyerang Israel. Hal itu disampaikan keluarga sandera di Gaza yang diculik Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Perlu diketahui, sandera itu berkewarganegaraan Amerika Serikat yang telah diculik militan Palestina. Keluarga sandera mengajukan gugatan hukum kepada miliarder Palestina Amerika Serikat itu pada Senin 7 April. Dalam gugatan tersebut, Masri disebut membantu pembangunan infrastruktur yang memungkinkan Hamas menyerang Israel. Gugatan itu diajukan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Washington DC. Hal ini dinilai sebagai kasus pertama warga Amerika Serikat yang dituduh memberikan dukungan besar untuk serangan ke Israel. Menurut gugatan itu, Masri ikut membiayai Hamas membangun terowongan tersembunyi. Selain itu, miliarder tersebut membangun hotel mewah dan zona industri terkemuka di Gaza. Dalam tuduhan itu juga dituliskan bahwa sang miliarder membantu pembangunan instalasi panel surya di atas tanah yang kemudian digunakan untuk memasok listrik ke terowongan tersebut bagi Hamas. Gugatan hukum yang menargetkan Masri dan perusahaannya itu diajukan atas nama hampir 200 penggugat Amerika Serikat. Namun Masri menyebut tuduhan terhadap dirinya dan bisnis yang dijalankan itu tidak benar. Lantas ia akan meminta pembatalan tuduhan tersebut di pengadilan. Iran mengumumkan dan meresmikan beberapa pencapaian nuklir terbarunya pada hari ini Rabu 9 April. Di satu sisi, Amerika Serikat justru mengerahkan tambahan kapal induk di dekat wilayah Iran. Dikutip dari tvnews.com, Kepala Organisasi Energi Atom Iran Muhammad Eslami mengonfirmasi terkait pencapaian nuklir Iran. Peresmian yang dilakukan hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Teknologi Nuklir Nasional. Nantinya peresmian itu akan dihadiri oleh Presiden Masoud Pezeshkian. Eslami mengunggah video di laman pribadinya yang mengumumkan peluncuran beberapa pencapaian nuklir baru Iran di hadapan Presiden, yang menambahkan adanya pencapaian teknologi dalam nuklir Tehran. Di satu sisi, Amerika Serikat mengerahkan kapal induk ke kawasan Timur Tengah. Pengiriman kapal induk ini dilakukan saat memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran. Di satu sisi, Gedung Putih mengatakan Tehran bergerak ke arah kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk mengendalikan nuklir Iran. Namun sebaliknya, Iran menyebut pembicaraan dengan Amerika Serikat tidak dilakukan secara langsung, melainkan negosiasi diadakan dan dimediasi oleh Oman. Iran pun berencana meningkatkan produksi biji uranium dari 21 menjadi 71 ton pada tahun ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan mengalami kekecewaan besar seusai bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih. Bahkan Netanyahu meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke Israel lebih cepat daripada yang dijadwalkan. Dikutip dari The Times of Israel, Netanyahu dijadwalkan meninggalkan Amerika Serikat dari pangkalan udara Andrew di dekat Washington DC pada Rabu 9 April. Namun Netanyahu meninggalkan Amerika Serikat dengan kekecewaan pada Selasa 8 April. Netanyahu disebut kecewa lantaran Trump menolak untuk mencabut tarif impor kepada Israel. Tak hanya itu, Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat akan segera melakukan pembicaraan langsung dengan Iran terkait program nuklir.
Hal itu disampaikan Trump saat ada Netanyahu dan wartawan di ruang oval Gedung Putih. Sementara Netanyahu mengatakan ia akan mencari cara untuk menghilangkan penghalang perdagangan antara Israel dan Amerika Serikat. Netanyahu pun menegaskan Israel tidak akan membalas kebijakan tarif 17% yang diterapkan Trump untuk negaranya. Di satu sisi, Trump mengatakan sedang mencari kesepakatan adil untuk Amerika Serikat terkait negosiasi tarif impor dengan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.